tentunya kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu dan Bapak yang khusus untuk warga Tanjung Layar yang telah menerima kami, yang telah welcome untuk kami semuanya. Begitu juga tanpa mengurangi rasa hormat untuk keluarga besar Shahibul Bait, yakni Bapak Endang dan Ibu Saunah. Inilah kami, dan pada kesempatan siang kali ini untuk kita semua yang hadir, kita bersama-sama hadir untuk mengikuti acara ini Walimatul Arus, yaitu pernikahan dari putri Bapak Endang, yaitu yang bernama Saraya Putri Silimina dengan Ananda Anggi Suganti. Dan tentunya pada kesempatan siang kali ada beberapa agenda. Yang pertama ini pembukaan, yang keduanya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Begitu juga nanti setelah pembacaan ayat suci Al-Quran kita bakal dengar beberapa sambutan, yaitu sambutan dari Shahibul Bait, begitu juga sambutan dari kedua Pak Guyuban pecinta silaturahim, dan yang selanjutnya yaitu Mau'idatul Hasanah yang insyaallah nanti bakal disampaikan oleh guru kita, yaitu Kiai Abah Garamulia. Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Allah yahmana wallahu a'lam bi muradih. Hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang menjelang sore ini kita bisa bermuajah bersilaturahmi dalam keadaan sehat. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, nikmat panjang umur. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma basalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala ali tahirin nadhibin wa ashabil khuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini tentunya yang hadir pun alhamdulillah telah sampai bersama-sama kita berkumpul di rumahnya Shahibul Bait, yaitu Bapak Endang dan Ibu Saunah, yang mana beliau telah melaksanakan Walimatul Arus, yaitu menikahkan putrinya, yang alhamdulillah telah dilaksanakan dengan lancar, dan alhamdulillah semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya robbal alamin. Dan juga alhamdulillah pula di sini pula telah hadir, yaitu dari tokoh masyarakat Tanjung Layar, yaitu dari MUI-nya ya. Alhamdulillah telah ada di tengah kita pula. Beliau telah memberikan sambutannya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik, langsung saja saya memperkenalkan diri bahwasanya kami adalah satu kumpulan
yang mana dari satu tempat ke tempat lain, inilah kegiatan yang dilaksanakan oleh Majelis Taklim Sunan Gunung Jati. Di mana tempatnya? Di Kota Cirebon. Tepatnya di Paguyuban, yaitu yang sama-sama mungkin ibu tahu, yaitu dari arah Kejawanan. Tahu bu Kejawanan bu? Suka mandi di sana bu? Pakai baju tidak bu? Pakai baju, alhamdulillah. Semoga ibu mandi di sana ya, jangan diniatkan bu ya minta sembuh atau apa. Kadang-kadang ya mitosnya seperti itu bu. Tapi kembali lagi, yang menyembuhkan hanya Allah. Tidak ada satu makhluk pun, satu tempat pun yang bisa menyembuhkan illa kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dekat dengan Allah, terus melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjalankan sunnah Rasulullah SAW, insya Allah Ta'ala Allah akan memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Walaupun kita ketahui bersama Pak, Bu, hadirin yang mulia, bahwasanya sekarang kita dibumikan, digemparkan oleh suatu virus, yaitu corona. Dan juga kita diperintahkan oleh pemerintah bahwasanya kita harus memakai masker. Alhamdulillah ibu pakai masker. Padahal kita sudah punya lapisan masker bu. Di mana? Di 2 lubang hidung ini. Betul? Ada apa bu? Ada rambut. Itulah kita kadang-kadang ada satu bagian tubuh yang diberikan oleh Allah yang tanpa kita sadari banyak kegunaannya. Betul? Saya kasih tahu. Pertama, kita dikasih rambut oleh Allah. Betul? Berawal dari rambut adalah bulu. Iya. Supaya apa? Supaya manusia yang lahir ke dunia terlihat sempurna. Kalau botak semua, apa jadinya saudara? Betul? Makanya kita lihat di sekeliling kita, rambut boleh beda, tapi kelihatan gantengnya. Alhamdulillah. Yang tadinya mancung kelihatan lebih ganteng. Yang pesek jangan tersinggung. Tapi semuanya adalah nikmat. Betul? Yang mancung alhamdulillah, yang pesek alhamdulillah. Yang penting yang jelas jangan saling menghina. Kalau saling menghina repot bu. Betul? Yang kedua, Allah memberikan kita alis. Betul? Supaya apa? Keringat yang di kepala kita yang jatuh tidak langsung ke mata. Kalau tidak ada alis, bayangkan bu, sedangkan keringat itu asin. Betul? Rasanya seperti itu kalau ke mata. Iya, makanya apalagi ibu-ibu bermacam-macam alis. Udah dikasih alis kayak pedang saudara. Betul? Tapi itulah ibu-ibu. Makanya pengajian di mana-mana banyaknya ibu-ibu. Ini adalah supporter sejati. Betul? Iya. Makanya ibu-ibu yang paling semangat. Tapi tidak kalah di tinjau layar. Alhamdulillah bapak-bapaknya pun hadir. Itu kenapa? Karena mendapatkan petunjuk. Kalau tidak ada petunjuk hidayah dari Allah, mana mungkin kaki kita, kendaraan kita, semua yang kita punya bisa datang di mana tempatnya, yaitu pengajian, sholat berjamaah, bersilaturahmi, tidak akan mungkin. Jadi siapa yang menggerakkan? Nikmat siapa? Betul? Yakin? Alhamdulillah. Maka syukuri ketika kita diberikan kesehatan. Masya Allah bu, banyak orang di rumah sakit bu, duitnya banyak,
kendaraan ada, rumah tingkat, suami ganteng, istri cantik, tapi ketika sakit, apa yang dirasa? Semua kenikmatan terasa hamba, betul? Makanya ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan waktu oleh Allah, diberikan napas oleh Allah, sebelum napas berakhir di tenggorokan, maka gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Sudah lupa saudara akan akidah. Mereka buka kitab, buka hadis untuk apa? Cari kesalahannya Nabi, saudara. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Ulama seperti itu diikuti tidak? Ngapain saudara ditutupi? Belajar kitab saudara, yang dicari kesalahan-kesalahan Nabi. Nabi itu tidak ada kesalahannya, dia makhluk yang sempurna. Betul? Jadi sekarang pun Bu, yang namanya kita ngaji, yang namanya kita cari guru, hati-hati Bu ya. Lihat dulu seperti apa. Betul? Karena apa? Kadang-kadang perkataan tidak sama dengan perbuatan. Makanya hadis yang paling terkenal Imamul Bukhari, dia tidak sembarangan Bu menulis hadis. Karena apa? Ketika dia mencari suatu hadis, dicarinya seorang ulama, dia lihat apa yang dilakukan. Ketika tidak sesuai, dia tidak akan mau menulisnya lagi, saudara. Karena apa? Bagaimana dia menulis suatu hadis, sedangkan akhlaknya saja sudah rusak. Yang diajarkan Pak Kiai apa? Au. Keluar masuk kuping kanan, keluar masuk kuping kiri. Betul. Makanya kalau kita mau ngaji benar saudara, dengarkan. Bila perlu catat Bu. Kita kadang-kadang sibuk sendiri. Kiai Ustadz ngomong saudara sampai ngebusah. Ibu-ibu ongko-ongko ngobrol sendiri saudara. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa dini kulli walau karihal musyrikun. Bismillahi khairil asma, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa iza batastum jabarin, wa iza batastum jabarin, wa iza batastum jabarin, inna batsa rabbika la sadid. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Ini tawakkaltu 'ala Allah Rabbi wa rabbikum ma min dabatin illa huwa akhidun binasiyatiha inna rabbi ala suratim mustaqim. Allahumma inni aj'aluka fi nuhurikum wa a'udzubika min sururihim. Rabbi najini minal qawmi dhalimin wal munafikin. Allahumma ahlikil kufar wal musyrikina wal munafikin. Allahumma anta adudi wa nasiri bika akhulu wa bika asulu wa bika uqatilu. Allahumma ansurni ala a'dai narudu bikal adai min kulli wijhatin wa bil ismi tarmihim minal bu'di bisadat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, dari Majelis Ulama Kelurahan Tenjolayar dan Bapak serta Ibu, mohon maaf bukan berarti saya tidak mau gabung Bu ya. Saya kalau panas nggak kuat Bu, makanya saya tadi berteduh ya. Kalau di rumah saya berdiam sambil AC-nya jalan.
nggak pakai baju, tapi AC-nya jalan setiap hari. Jadi ketika keluar ya orang mau panas kan luar biasa. Nah, mudah-mudahan bisa dimaafi dan langsung saja kita hemat waktu. Kalau berbicara masyarakat di Tenjolair ini kita nggak usah khawatir. Ada jamaah sholawatan, betul Bu? Ada jamaah yasinan, betul Bu? Nah, kelihatannya Ibu percis kayak TK Bu, seragam semua. Mudah-mudahan amalnya jangan seperti TK Bu ya. Ya yakin, sebab kalau Quran diamalkan sudah tidak akan pernah ada azab. Kenapa adanya bencana dan adanya azab? Karena Qurannya diamalkan, Qurannya dibaca dengan amalan koplak-kaplek mulut, tetapi isi mana Quran diinjak-injak, itulah yang mengakibatkan bencana turun. Ya ambil salah satu contoh saja, Yasin kan banyak. Ada di sana bahwa ittabi'u, terus apa ya? Ittabi'u man? Lanjutkan Bu, ittabi'u. Lanjutkan apa artinya? Ikutilah oleh kamu orang yang tidak minta bayaran. Dengan demikian harapan Allah mudah-mudahan karena beli mempan dibayar, beli bisa disogok, mungkin dari bener. Tapi bakal misalnya ngideli wong kang sogok-sogokan, insya Allah masa bener-bener sampai kiamat ke mual bener Bu, moal. Sebab belum disogok. Dari Qur'annya haram, karena ada duitnya sogok halal. Betul. Ulane dari Quran ngintilah siran ning wong kang beli jaluk bayaran, makanya saya nggak mau dibayar. Betul Bu, nggak mau dibayar. Malah saya tadi sudah bayar 100. Untung. Kita lihat sejarah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Hud, semua nabi menyampaikan, saya menyampaikan kepada Anda, saya tidak minta bayaran, bayaran saya adalah dibayar kepada Allah yang menciptakan saya. Makanya daripada dibayar, punten Bu, tidak mendapatkan berkah, masih mending tidak dibayar tapi mendapatkan berkah. Milih yang mana? Milih yang mana? Nah, berkahnya tolong jangan alhamdulillah ceramahnya banyak. Setelah dapat ceramah duitnya mau dikeluarkan tidak untuk randa yang jompo. Pak Ustad, keliling waju ngalur kalau duitnya kerusakan duit kira-kira gelem beli bangun lumerang dan ngapain rubuh. Berkah itu namanya. Dan program kami itu Pak Ustad. Alhamdulillah kami sudah membantu 13 berupa bangun, termasuk saudaranya Endah Musola LSK Sarwadadi, karena saudaranya Endah. Apa LSK singkatannya? Eling Laknate Eling Surgae Krungu Azane panitia jadi ini namanya desanya apa? Tenjo wong kanggo kelambu ijo, wong ganteng dadi penyiar. Ganteng itu ganteng dewek. Tenjo layar wong kanggo kelambi ijo, wong ganteng kerjae jadi penyiar. Bisa. Nah, baik. Qurannya ini ke Yasin dulu, saya bangga Pak Salah Ustaz siapa? Pak Ustaz Nana ya. Kalau berbicara ada Yasinan saya bangga. Demi Allah, demi Rasul, kalau itu memang dibacakannya, diterjemahkan saja, bukan hanya bacanya saja, isinya juga tidak ada garong. Nggak ada Ibu kalau dimintai suami menolak tuh nggak ada. Jadi buang rai. Kan nggak ada Quran. Al yauma nakhtimu ala apa? Waktu kalimuna wa tashadu bima kanu. Naon artinya Bu?
Ya. Jari Allah Ta'ala, sekarang silakan Anda mau berbuat dosa, silakan berbuat dosa, silakan apapun. Ingat bahwa nanti ada satu hari di mana yang tadinya pandai berargumentasi di dunia itu mulutnya, nanti di sana mulutnya dilakban sehingga tidak keluar aban-aban. Harus ngomong, ditutup. Di dunia nyolong bisa selamat, ning dunia garong bisa selamat, ning dunia maling bisa selamat, ning dunia bohong selamat. Nanti mulutnya dilakban. Yang ngomong apa, Bu? Yang ngomong apa? Berikan ayat selanjutnya. Waktu kalimuna aidi, tangan akan ngomong. Saudara-saudara mulia, apakah saudara pada hari Senin pukul sekian, lewat sekian menit, lewat sekian detik, kamu ngambil jagungnya wong tenjo layar? Jangan kangen, betul. Di dunia tiap nanti di sana tidak bisa, mulutnya ditutup. Ya, akan katakan betul. Saudara-saudara mulia, Anda jadi kepala sekolah, Anda dapatkan uang bos, ya seharusnya Anda sampaikan kepada muridnya, kau Anda berikan mobil dan rumah. Apakah betul saudara mulia? Tangannya betul. Tolong. Om kan menolong anak beli ngomong sama Yasin beli ngomong. Paham, Bu? Paham. Pokoknya nanti semua yang terjadi setelah tangan ngomong, saksi di dunia, saksi sakedisi, aman beli? Aman. Nanti di akhirat tidak apa? Terus watas hadu arjuluhum. Engkau tinggal aja mak, nggak jadi berangkat kemudian sikilnya ibu yang gojak gajik ngalor ngidul. Setelah tangan ngomong, betul kau wahai gara mulia, kamu makan uang bos? Betul. Jadi sikile saya disaksinya. Betul ya Rob, saya jadi saksinya. Apa? Disampaikan bima kanu ya sibuk, akan menyampaikan kesaksian sesuai dengan aslinya. Beli Bu, beli Bu, beli. Demi Allah lamun ibu wedi bahkan mau upai duit kompon mana menek ditolak. Dipai kudung tipis bagi hidup tipis. Ibu tahu tidak uang dari korupsi atau tidak? Tidak tahu kan? Tahu tidak? Ya sudah ditolak. Kalau kita beli dulu ya kita bakal dulu ditolak. Pelanggaran hukum karena mendapatkan sisa, karena unta, karena beli huruf. Karena beli huruf akan jadi bahaya, Bu. Maka kalau ibu segala sesuatu tidak tahu, ibu lebih baik ditinggalkan. Isi ngomong, ada kita beli huruf, duit 1.000, lah kamu pakai terima baik. Lah, bodoh temen ngaji nih kiai siapa sudah. Kalau ibu tidak tahu, tolak. Kita tahu, oh dari itu uangnya, oh itu jalannya, baru beliau jadi pangan. Ada apa? Ke kena KPK di penjara. Ibu pada bayi mangan, pada bayi neraka bareng nanti. Subhanallah, semoga aja ya Pak. Ini ada panitia sih kayak ya. Maka saya lebih baik hidup miskin. Tadi kata Kang Sulaiman, untuk mendapatkan poin-poin ya, dalam memutuskan atau menyampaikan hukum ataupun sabda Nabi itu nggak sembarangan. Tergantung pengen jadi imam, beli cukup jadi imam, beli cukup pasti bacanya priben kanggo katoke. Udah katon beli jadi dari imam. Barang ini udah pada katon kan.
Budel pusat. Bujal. Punten. Kemudian kaki dengkulnya masih datang, nggak sah jadi artinya nggak boleh. Kita kan sekarang kadang imam siapa saja boleh kan, bocah cilik bisa di imam kan sakit kau ngekangkap laki laki kabeh. Punten, maaf ya, ini sedikit sentilnya Yasin. Alhamdulillah bapak dari Majelis Ulama Tenjolayar nggak usah khawatir. Mudah-mudahan ibu bukan saja seragam pakaiannya, seragam hatinya bu ya. Mau seragam hatinya? Nah saya bertanya bu, pakaiannya dapat beli atau dapat dikasih? Jujur. Nanti tangan ibu dibidak. Jujur. Saya tanya, dapat utang nggak dapat beli? Jujur. Oh nggak sama, ada yang utang ada yang beli. Jujur. Kan ironis sekarang kita disuruh ngaji ke nyai, betul. Kemudian ajaran Islam itu melarang lah, katakanlah hutang. Sekarang justru kadang-kadang di mana-mana seragam itu justru yang hutang itu nyainya nyambung, tidak ngajinya. Sisi lain mengajarkan anak buahnya, muridnya saja suruh tidak boleh hutang, tapi lain sih jalan belakang hutang menang. Makanya ada tidak yang begitu? Ada begitu. Nah kalau ternyata zamannya banyak utangnya, tolong jangan disewoti, ente mengajarkan supaya zamannya bisa utang. Paham. Tolong ibu. Maka saya tuh nggak mau seragam, makanya macam-macam, cuma seragam paling bednya saja. Silakan. Ya bu ya, jadi yang sampai nanti ngajinya istilah orang Cirebon ning nang ning dong, ning nang ning dong. Zaman dulu ibu walaupun puntennya wong tenjol luar, kalau misalnya kesempatan adanya yang namanya muludan, ada kan yang namanya kuda-kudaan ning nang ning. Nah korsel, kira-kira ibu kalau naik korsel sampai tidak ke Jakarta? Kan muter saja bu. Nah coba ibu renungkan ngaji dari kisah sekarang, ibu sudah ngaji berapa kiai, berapa jauh? Bu, sekarang seragam KB, bagus tidak? Ngajinya aja sampai rombongan pakai mobil. Sekarang saya tanya, ibu ngajinya sampai di mana? Bu, ibu ngaji sampai di mana? Kan anggar kan? Infak masih rome ibu. Iya kan? Anak pemohon masjid yang dia tidak tahu. Tapi kalau pakaian, kayak tega. Bu, yang ditanyakan di akhirat nanti pakaian tak amal. Betul. Bu, yang ditanyakan nanti di akhirat pakaian tak amal bu. Allah katakan bahwa yang namanya Allah jadikan hidup dan mati manusia, menguji manusia mana yang paling bagus amal. Jadi kalau boleh ngomong, ibu kalau pengen bagus, jangan pakai seragam bu, pakai pakaian takwa. Apa sih? Misalkan, punten ada orang lagi butuh, gunakan pakaian takwa. Ibu ada, bantulah mereka. Sebab kalau nggak membantu, kesempatan ada yang butuh, ibu ada untuk membantu, ibu tidak keluarkan, yakin ibu nanti menyesal. Bisa pula nanti baca Qur'annya surat yang namanya surat Al-Munafiqin. Ibu menyesal. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah tolong berikan kesempatan hidup kami walaupun sebentar. Pak sodako pengen sodako. Wallah aku tidak kuat dibakar ya Allah. Allah aku tidak sanggup dikuli malaikat. Tolong berikan kesempatan hidup. Dan kalau diberikan kesempatan hidup, kami akan bersodako. Sudah meninggal dia, sudah mati, bisa tidak bu? Bisa tidak? Nah, kalau ibu masih medit, jujur saja, berarti ibu kelas ngajinya masih kelas kayak korsel, neng nong neng deng. Ya, kemudian ya, diambilnya disempurnakan. Tadi Kang ada ngomong, apa ayatnya? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabb
biki radiyatan mad fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, ayat ini biasanya dibaca untuk ayat departemen permatian, ya kan? Di samping ayatnya doanya juga. Apa sih artinya? Ini adalah sesungguhnya Allah sangat mencintai kepada kita. Kehadirannya ibu, kehadiran saya itu bukan karena seragamnya, banyak seragam, tetapi tidak. Yang dipanggil ya itu nafsu mutmain, yang dipanggil adalah ruhnya yang anteng. Kang belin jola. Lamun kacung hidup meneki diudah. Jadi bukan karena ibu pinter, bukan karena ibu kaya, bukan karena ibu pandai, maunya hadir ibu pada siang ini berdasarkan ibu punya yang namanya nafsu mutmainah. Lamun udah masuk mutmainah lah ngaji panas enggak, apa ibu itu cebrik apa ya panas mau. Bu, cebrik beli bu. Cebrik kan pula keringetan baik. Sampai tekan brutu-brutu. Ya. Allah panggil wahai ruh yang tenang. Siapapun namanya, boleh namanya Gara Mulia, boleh namanya Ustadz Nana, siapapun ruhnya yang tenang, nafsunya yang tenang. Ya apa ya nafsu kembali kepada Allah. Kumpulah dengan orang-orang ibadah, kumpulan nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Jadi kalau ibu pengen mendapatkan surganya Allah, ibu pengen mendapatkan berkumpul orang yang jadikan hamba Allah, maka ibu ketika dipanggil oleh panggilan Allah, apal bentuknya, jangan jolan-jolan, anteng bari memenuhi undangan, pasti masuk surga. Misalkan ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan dalam judul duduk karena badannya sehat, duduk karena jodoh sehat. Iki nafsu itu, nafsu kira-kira nafsu mutmainah atau di luar mutmainah. Yang mau datang di masjid adalah nafsu ini. Apa saja mengeluarkan infak, datang di majelis lain, bahkan sampai ruhnya, yakni yang dikatakan jihad, yang mau rela korban jiwa dan raganya bahkan nyawanya adalah orang yang punya yang namanya nafsul mutmainah. Kalau kita kan ngaji kan angel bu ya, susah tak gampang kalau diajak ngaji, susah banyak wirid deh kan, mangkat tak beli wirid baik. Makanya Majelis Taklim Sunan-Jati doanya komplit bu, ketika wiridnya mangkat tak beli kasih doa Allahumma kansa sungkan dipaksa. Jadi gak ada wirid, hanya apa? Allah, sungkan dipaksa. Ketika jagatnya gede, hujannya dikasih juga. Mangkat beli udan, kasih doa Allahumma dansa, udan nak paksa. Dulu joget itu udan saya. Paham? Nah, ini pertama, yang kedua, yang ketiganya menyangkut dengan pengantin, ya. Yang ketiganya tadi ayatnya dibaca oleh Pak Sanija bahwa nikah ini adalah sesuatu yang telah dijadikan Allah, menjadikan tanda min ayatillah. Bayangkan wong kang mau beli kenal, beli pernah ketemu, barang nikah, barang kawin, insya Allah izin sederek manak nangku malam berod bu ya. Gimana secerpun imu ketika berod bu. Ya, mau sih enda Tuhan nuil terus. Ya, sampai Nabi mengatakan an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunatku.
Faman roghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka nikah maka bukan termasuk umatku. Harus nikah boleh. Bayangkan. Kita kapan, Le? Ya. Jadi orang nikah ini makanya nikah termasuk adalah nilainya ibadah kepada Allah. Bahkan separuh agamanya telah dijalankan. Nikah. Nah, kemudian nikah hurufnya berapa, Bu? Nikah nun kaf ha, disingkat nun kaf ha, nikah. Nunnya apa, Bu? Nikmat. Ya. Nikmat. Kang moe dudu laki rabi, lanang wadon akad nikah, terus laki rabi. Wong laki rabi, Bu, jalan yoyoan, nikmat tidak. Nikmat boten. Lamun durung nikah, dudu laki rabi, nikmat boten. Curiga dewek, blograk tikus ucul mandi. Blograk kucing tambah do. Blograk wong lanang apa hansip tambah karuan. Ya, paham. Kemudian juga nonton berdua laki rabi, nikmat boten, Bu. Kemudian juga buka yang nama kancing lanangnya, kancing wadonya, nikmat tidak, Bu. Apapun kejadian nikah kalau itu dilakukan maka nikmat. Tidak ada yang tidak. Sampai entut teh nikmat. Ya bagaimana dinikmati? Yang lebih kawin baik cumur pesek sayang cumur yang mancung. Oh si melaku kayak bebek bagus, melaku yang bagus, lakas nikmat kabeh, betul. Nah pulane bakal pengen nikmat nikah aja jajan aja temenan wis gagian nikah bayar beli bayar undang Kiai Sanija atau Kiai undang beli berkati. Nikmat, terus mana kembangan ya? Siji nikmat, nun, terus apa atas nikmat? Kap, kape karomah mulia. Wong laki rabi mulia beliku. Wong demenan mobilnya bagus, kumpul kebo mobilnya bagus, jabatannya dhuwur, pengaruhi masyarakat, kumpul kebo mulia beli. Wong laki rabi kami mulia sengaja namanya bari potok. Betul? Mulia tidak? Senaja namanya bari kang aran punten sambal kerupus. Weh, ngomong-ngomongnya sih ngerti, bu, sampai masa ngerti sambal kerupus. Sokong zaman sih ngerti nih, tangan ngerti nih, apa sih ngerti? Mulai kepada yang ngerti. Supaya ngerti jawab apa, Bu? Sambal dulu apa, Bu? Sambal. Ya, segan lebih panas. Di anu sabrang jepun atau di pai bawang digerus segan lebih bulbul kan itu nikmat luar biasa. Sambal goang tuh bulbul effendi sekarang bul kalian beli pikiran di mendi sambal goang namanya. Karomah mulia, silakan Anda miskin, silakan Anda kere, silakan Anda punya, tidak apapun yang tidak punya Anda akan mulia kalau menikah laki rabi aja kumpul. Paham. Kemudian yang ketiganya cepat saja karena saya dari pagi Bu belum tidur. Yang ketiganya hak. Hanya adalah halal. Ya. Ibu telanjang di hadapan suami, lakinya ibu halal tidak. Ibu suaminya ngerebet susu halal tidak. Nikmat tidak. Eca tidak. Pengen beli. Kalian. Apapun yang dilakukan sampai harta ibu dan bapak bisa hamil bareng halal. Ya.
nikmat, mulia, halal melalui jalan departemen pernikahan. Nah, kemudian pertanyaan, bah, jangan nafsu-nafsu, bikin nafsu orang yang sudah tua. Yang tua pun sama, Bu. Bukan orang yang muda saja. Kalau yang muda berot wajar, yang tua pun sama, masih biasa. Biasa dianggap, biasa digenjot, biasa ditumpahkan. Haji mah. Haji mah. Contoh. Haji yang bisa ada namanya. Pak Ustaz Nana, kalau masyarakat kita ini tenjo layar, wong Prambijo ganteng, tugasnya jadi penyiar. Punten. Bisa. Bu, ada sepeda tua, Bu. Tolong pasang aja, kekrak tiba kemudian dingin. Nanti kiki balik. Pasang Yuti, kekrak ya jadi gini. Tahan. Ya, Bu. Ya. Sepeda tua, rantainya sering copot. Punten, kalau rantainya dipasang, dinaiki, digenjot, bisa jalan tidak, Bu? Bisa tuh kenceng lagi. Sepeda tua kan maklum, karena sepeda tua digenjot terlalu kenceng, rantainya lepas, betul? Rantainya ucul, betul? Betul. Nah, ketika rantainya ucul, Bapak turun tidak, Bu? Kedua dulu. Turun dah, Bu. Sambil apa turun? Dandangi rantai. Rantainya banyak gemuknya. Tangannya kotor tidak, Bu? Rantainya dipasang tidak, Bu? Jijik tidak, Bu? Setelah rantai dipasang nempel, Bu, tangannya kotor tidak, Bu? Tangannya jijik tidak, Bu? Wis begitu nempel rantainya, itu sepeda ditumpaki lagi tidak? Ditumpaki lagi tidak? Digenjot lagi tidak? Ditendang lagi tidak? Digenjot lagi? Enak tidak kalau naik sepeda digenjotnya lancar? Enak tidak naik sepeda digenjotnya lancar? Maklum sepedanya sudah tua, 5 meter ucul maning rantai. Sudah. Nah, setelah 10 putus rantainya, bapaknya turun lagi tidak? Turun. Untuk apa? Ngos-ngosan tidak, Pak? Ngos-ngosan tidak, Bu? Turun lagi tidak, Bu? Megang lagi rantai tidak? Kotor tidak? Jijik tidak? Ditempelkan lagi tidak? Setelah nempel digenjot lagi tidak? Jalan lagi. Sepeda. Halo, saya mau beberan. Lanjut. Terus. Lancar, Bah. Turun beragat, Bah. Lanjut. Terus. Begitu sepeda dipasang rantainya, mangkring lagi tidak? Mangkring kemana? Ya ke sado. Ada bermesum. Ada lagi dewa. Ya. Pakai hutannya, Bah. Nah, diojek lagi tidak, Bu? Dipancol lagi tidak, Bu? Kesimpulannya akhir, walaupun sepeda tua, walaupun sering lepas, ujung-ujungnya masih bisa ditumpaki, masih anak enak ke sahabat, ada ucul maning, pasang maning, ucul maning, akhirnya enak, oli berkangkang, berkungkung, belanja tubuh kangkung. Lah saya tidak sepeda. Ibu yang pikirannya kotor.
sepeda rantainya tua keadaannya begitu tidak. Iya. Apa hubungannya dengan suami ibu? Wow, apa hubungannya dengan ibu? Saya ngomong sepeda, beli kantong. Paham? Nah inilah kembali, ya kembali ibu, tolong dan kalau bisa jangan sekali-kali ibu punya putra dan putri menikahkan anak tunggu harus bonyok dulu jaga. Iya. Sampai Nabi katakan tugas kewajiban orang tua punya anak pertama adalah memberikan yang namanya nama yang baik. Iya. Yang pertama, nama kan bagus. Ini kan nama biasa KB, bulan Mei, arahnya bulan Mei, bulan Juli, arahnya Juli. Kan bagus. Sebab nanti di akhirat nanti yang dipanggil adalah nama-nama kita yang baik. Termasuk bapak-bapak kita, semua akan dipanggil di absen. Nah setelah diberikan nama yang baik, Nabi katakan tolong diberikan pendidikan adab, pendidikan budi pekerti, akhlak. Sampai Allah katakan untuk Nabi sampaikan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus ke alam dari ini cuma satu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kenapa? Sebab kalau tidak ada nabi, manusia akhlaknya bagaikan binatang. Maka sampai jadi ulama, laulal ulama, lamun di dunia ini sudah tidak ada ulama, manusia itu bagaikan kakal bahim, bagaikan binatang. Sekarang ada ulama saja, manusia pola tingkah lakunya bagaikan binatang. Ulama itu. Makanya ayatnya masuk walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adan la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Apa artinya? Walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Neraka jahanam sudah dan telah disiapkan kebanyakan yang akan mengisi neraka jahanam adalah yakni manusia dan jin. Kitanya manusia bukan bu? Ibu manusia, suami ibu manusia, anak ibu manusia. Itulah siapapun manusia akan mendapatkan tempat yang telah dan sudah disiapkan neraka jahanam, yakni sebagian besar mayoritas. Manusia yang mana yang akan masuk neraka jahanam? La yaqahuna biha, punya hati tidak yakin kepada Allah. Nah coba di sini, ibu yakin yang mengirimkan penyakit Gusti Allah? Yakin? Yang menghilangkan dan menyembuhkan penyakit Gusti Allah? Yakin? Betul. Lihat sekarang bagaimana umat Islam yakin Allah mesti ditinggal, alasannya takut kena corona. Betul. Mana keyakinan kita? Kosong. Insya Allah bu, corona sudah ditepis oleh Allah. Karena apa? Kita punya yang namanya alat khusus, pendeteksi khusus. Apa itu? Yang namanya maskernya, masker langsung dari Allah. Coba lihat, ibu bisa lihat di kaca. Punten amit. Ini apa bu? Dalam hidungan apa bu? Dalam hidung ada apa? Itu masker yang sengaja Allah ciptakan untuk supaya untuk jangan sampai yang namanya corona masuk. Kenapa kita tidak yakin? Kenapa tidak yakin? Kenapa tidak yakin? Mati semuanya dalam mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa sampai malaikat pun mati, betul? Yang bernyawa siapapun mati, sampai malaikat pun mati, termasuk iblis juga dihidupkan dan neraka tetap abadi. Nah ini kita masih kosong, makanya iman iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalu bil arkan. Iman itu adalah ucapkan saya beriman la ilaha illallah, majini hati tiada Tuhan selain Allah. Jadi yang bisa menyembuhkan penyakit kecuali
tiada yang bisa memberikan kenyang lapar kecuali Allah. Makanya Nabi perintahkan jadidu imanakum aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbarui iman kalian dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Coba aja siji bu yang banyak. La ilaha illallah, tidak ada yang menyelamatkan aku kecuali Gusti Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang memberikan sembuh sakit kecuali Gusti Allah. La ilaha, terus sebanyak mungkin. Nah kalau sudah yakin, hidup tidak takut tuh. Saya nggak punya apa? Nggak punya motor, naik motor, alhamdulillah. Saya nggak punya mobil, naik mobil, alhamdulillah. Karena yakin dunia itu kecil, yang besar adalah Allah dan termasuk akhirat. Maka targetnya cara negeri akhirat itulah yang selalu kita cari. Yakin ibu kalau target ibu hanya dunia, ibu tidak akan kaya selamanya, ibu akan miskin. Karena apa? Antum fuqara, kamu itu miskin. Makanya doa saya Ustaz Nana beda. Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkanlah saya daripada miskin. Karena apa? Orang sekarang banyak yang miskin daripada yang kaya. Maka umat Islam adalah umat yang cukup. Artinya apa? Apapun yang dihadapi dilalahnya ada. Bayangkan, ini kalau dilihat dari punten nih, dari apa? Dari penampilannya. Ini kalau di kota ini bu, puluhan juta bu. Padahal ndang kan nganggur bu. Ndang nganggur sama kamu ndang. Ente lah mau duit lu taksir riba, saya tidak datang. Saya namanya begitu. Karena saya nggak mau dibayar, mau takut duitnya dari renten bu. Berusaha nangis, tidak, ya berangkat. Logika, ketemu beli dah. Ketemu logika, ya beli ketemu, wong nganggur. Kenapa? Inilah jadi Allah. Min haitsu la yahtasib. La ilah yang memberi yang bilang kawin anaknya, bukan yang Allah, jalannya Allah yang nyaho. Nah ini harus diyakini bu. Makanya jangan jaluk kaya, jaluk cukup. Kalau jaluk kaya bu sampai kiamat ibu nggak bakal kaya karena Allah segala-galanya. Kalau jaluk cukup insya Allah. Ya, ibu misalkan lagi melet dari pagi tadi, ujuk-ujuk anak minta bayaran. Sebelumnya ibu tidak terbayar. Begitu pas sekolah jaluk bayaran ada duitnya. Sering terjadi nih. Sering terjadi beli. Tidak diyakini saya disyukuri insya Allah udah aman. Cuma kita yakin sekarang belum dimakan, besok bagaimana? Inilah yang menjadikan kita ini akhir sengsara. Saya hidup Ustaz nggak pernah berpikir besok. Tanyakan, saya berpikir sekarang ada tugas naik anten, naik karena besok siapa tahu mati. Itu saya prinsip. Makanya yang ikut saya harus kuat. Jangan berbicara besok. Karena besok bukan milik kita waktunya. Kita diberikan waktu milik hari ini. Kalau hari ini tidak dimanfaatkan, besok belum tentu siapa lagu. Siapa tahu. Siapa? Bak mati. Bisa tidak? Bisa tidak? Sangat bisa. Maka jangan pernah ditunda-tunda. Maka saya sampaikan ke pendengar. Seorang nggak sabar, gembar-gembor. Udah kata bahasa ini sabar. Sabar tuh dilakukan. Ini sabarnya ibu, sabarnya Nabi Ibrahim, sabarnya yang namanya Ismail, itu bukan diundurkan, malah diajukan. Cung menek, dari Ibrahim Ismail menek, dulu jadi Nabi masih anak-anak 7 tahun cung menek. Imo bengi bapak ngira mimpi seolahnya melesirat, pribadi. Ya mangga, emang takut, emang bapak pikirin mangga, laksanakan. Setelah laksanakan apa yang terjadi? Begitu disembelih apa dari Gusti Allah, Al-Quran menyatakan bahwa insya Allah minasobirin. Insya Allah bapak kacung Ismail, bapak temukan anak yang sabar. Sabar bu disembelih. Paham? Paham? Jadi kalau perintah namanya perintah sabar dilakoni, jangan ditunda-tunda. Besok belum tentu. Betul? Takbir. Ya, saya nggak mau. Terus terasa Ustaz Nana pantang buat saya, walaupun sakit nggak mau. Karena apa? Kesempatan terakhir. Kalau ini tidak digunakan, mati. Rugi tidak? Rugi tidak? Silakan tidak? Mampus tidak? Mati daripada ibadah. Itulah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Manusia diciptakan bukan untuk apapun. Silakan Anda apapun pekerjaannya, tapi satu, niatkan ibadah kepada Allah. Boleh. Yang namanya ibadah bukan sholat saja, silaturahim ibadah, ya kan? Bantu orang ibadah. Yang dorong, misalkan di jalan ada batu bakal membahayakan orang, berhenti, dibuang ibadah. Banyak ibadah, banyak ibadah. Nah, kita kembali mantapkan Buya iqrarun bilisan. Nah, neraka jahanam akan dihuni sebagian besar manusia yang punya hatinya tidak percaya, ngambang kepada Allah. Ini ibu amalnya banyak, bahkan diucapkan, kalau hatinya tidak yakin itu menjadi masalah. Pamannya Kanjeng Nabi Abu Thalib, amalnya kayak apa, Bu? Amalnya sangat banyak, dibantu sampai ngomong, barang siapa kafir Quraisy yang kurang ajar dengan keponakanku maka berhadapan dengan aku Abu Thalib. Tapi apa yang terakhir, ketika akan meninggal dunia, Kanjeng Nabi begitu lihat yang namanya pengorbanannya luar biasa, tapi hatinya nggak tahu, lisannya pun nggak ngomong. Kanjeng Nabi katakan, "Kul, paman katakan la ilaha illallah." Pamannya tidak mau. Kalau ngomong Muhammad, aku tahu kalimat itu hebat. Kesimpulannya dari segi bahasa nolak. Paman katakan, walaupun Jibril tidak datang hari ini, walaupun sahabat datang, katakan aku dari saksi keimanan Islammu nanti di yaumul kiamah. Muhammad kita ngerti. Yang turun apa? Ayat innaka la tahdi man ahab walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk, memberikan bimbingan, memberikan hidayah sekalipun orang yang kamu cintai. Bahkan paman gak bisa. Muhammad, hidayah akan aku berikan kepada siapapun, walakinnallaha yahdi man yasha, orang yang menghendaki. Dan siang hari ini semoga semuanya berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bu, namun kalau bukan kehendak Allah, Bu, nggak akan mungkin, Bu. Yang ceramah bukan sahabat, pas penyiar ceramah didengarkan, kadang-kadang kiai saja tidak mau. Ini karena kehendak Allah. Kalau bukan Allah, mustahil bisa terjadi. Betul? Maka kita bersyukur, alhamdulillah. Yang pertama, neraka jahanam akan dihuni oleh orang yang punya hati tidak yakin kepada Allah. Yang kedua adalah yang keduanya ayun. Yang keduanya punya mata. Punya mata, la yubsiruna, matanya memperhatikan tetapi picek. Ada musola diperbaiki, picek. Anak uang butuh katon mata, picek. Makanya ingat, saudara yang punya mata sekarang hidup mewah, punya kemampuan. Anda sekarang silakan nikmati. Anda punya mata, lihat teman-teman kita bekerja, Anda diam. Wallah, Anda akan masuk neraka jahanam, saudara. Maka saya nggak mau ada teman-teman butuh anggur dagang, pahit. Bahkan ini punya rencana nih, kalau panasnya panjang, saya punya rencana, mudah-mudahan bisa terjadi. Karena apa, belajarnya ketika dapat giliran ke 80 sekian di rumahnya Pak Buang. Saya lagi puasa, Bu, pulang dari pengajian Pak Buang, kemudian ada bongkar air bersih, jalannya terhalang. Ini saya pulang kemana? Sedangkan saya bongkar tenda, bongkar son, ini jalannya sangat jauh dari rumahnya Pak Buang sampai ke masjid. Bagaimana? Saya cari jalan. Akhirnya di madrasah, walaupun jauh lumayan. Ada pendidikan yang sangat berharga buat kita. Ya Allah subhanallah, luar biasa. Ini air tank yang ada di tank ini dibagi pada orang yang butuh. Seandainya saya mampu, betapa besarnya pahala. Ibu kepikir mau beli, Bu? Dikepikirkan, umatai makan neraka, Bu. Akhirnya makan neraka. Aku bolong, kalau sumbangan balik itu berniat beli, pengen bantu. Maka saya instruksikan, kalau satu waktu nanti terjadi kekeringan memanjang, kita beli. Misalkan banyak setengah kira sampai tidak 2 juta, beli saham. Kira Pak? Kira 200 nih, taruh 500 merinding. Subhanallah, bisa membantu orang sekampung. Bagus tidak? Pahala tidak? Koyam tidak. Kuat sendirian tidak kuat, selain uang 10, tuku banyu.
nikmati semuanya, pahala tidak, manfaat tidak. Kapan berbuat? Kapan bisa? Gendengnya bawa badan baju wonyong kita beli kebahagiaan. Kapan berbuat? Maka saya miskin bu hidup, alhamdulillah saya nggak mau tidak bisa berbuat. Bangun masjid 200 juta, jadi 30 juta, jadi beresin rumah sekian juta, jadi karena apa? Kebersamaan. Paham? Berapa kan tadi air berapa? 2,5 sampai di tempat. Oh nanti ya, nanti minta nomor teleponnya kan. Barangkali saya butuh. Benar saya serius nggak pernah saya berbuat bohong. Buat apa bohong? Lah kalau seandainya bisa direalisasikan 500 juta, kecil atau besar? Kita besar, kecil 10 ribuan, bawang merah bawang 500, bawang merah bawang 50. Cilik beli, cilik beli, enteng beli, duit 10 baru udut, Nah, gunakan akal sehat, mata kita lihat, hati yakin, tunjukkan. Wes dunia bakal ditinggal kabeh. Mobil ditinggal tidak, rumah ditinggal tidak, rabi ditinggal tidak, semuanya ditinggal termasuk pengantin. Sudah nengko, nikah nembe kan? Nikah nembe isun permisi harapan mangkat kendaraan rodae papa kendaraan kang langka rodae kang pada doyan udut rodae kang pada doyan udut dulu naon eta bu kendaraan naon bu kendaraan naon eta kail paham umai gedong bangunan enggal lemari kaca bakal sun tinggal patetan pelem ya sun kang nandur rabi sun ayu dikawin batur rabi sun ayu dikawin batur betul betul gelang lan kalung ya sun kang tuku lemari kaca sun beli ngaku ranjang ekero sun blindu ini kasur empuk batur kang muroni kawin mah dimprit di wong lanang sejen paham paham. Nah coba saya mengajak saudara gunakan akal sehat. Masya Allah Islam tuh dikatakan murah ya murah, tapi bukan murahan bu, hanya 10.000 dapat surga. Bayangkan 10.000 dapat surga. Bagaimana tadi Kang nanti minta Kang nanti minta nomor HP-nya, tolong minta. Saya serius, nggak bohong. Ini suasananya panas, insya Allah garam, insya Allah ada yang panasan juga butuh air bersih. Coba perhatikan ketika ada rakyat pada antri bu, saya sih malu ya Allah kapan saya bisa berbuat. Nah ibu kira begitu tidak bu? Sekarang rubah. Ibu pengen surga? Dan ampunan? Kalau dulu ibu ngajar dan lima sekarang robah. Walaupun ibu punya 500, punya 1.000, punya 2.000, sekarang gunakan manfaat karena memang umat Nabi dijadikan adalah sebaik-baiknya umat Nabi adalah umat yang memberikan manfaat untuk orang lain. Jarak bahasa Nabi apa? Khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Saya punten bu, punten nih. Saya dari dulu gak bekerja. Sekolah menikah saja masih sekolah bu, kelas 3 SMP. Anak-anak saya di pesantren, tapi anak saya itu yang pertama yang laki-laki dari pesantren. Pesantrennya pun gak pesantren cilikan, pesantrennya adalah Profesor Dr. Haji Supron Ngamun. Enggak sembarangan. Silakan tes bahasa Arab ya, silakan tes bahasa Inggris, bukan sombong bu.
Kebanggaan ya wajar bangga seorang tua, boleh kan? Boleh. Saya nganggur, kelas 3 SMP sudah punya istri, boro-boro peluru duit, boro-boro bagi duit, luru kerjanya yang repotnya luar biasa. Tapi alhamdulillah, anak yang 3 perempuan di pesantren semua, dibabakan Ciwaringin, kemudian juga di Jaga Satu. Ya memang nggak bisa seperti yang punya duit sampai lama. Setidaknya ada pendidikan yang namanya pesantren. Kenapa? Tadi diteruskan estafet, bukan estafet, bukan estafet. Tapi lain kalau pas hari saya jadi tapeng gitu. Estafet. Nah, punya hati, punya mata, kemudian walahum azanun, punya telinga, la yasma'una biha, telinganya tidak mendengar. Ketika hati Anda punya, mata Anda punya, telinga Anda punya, kemudian tidak digunakan dalam iman, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka lebih rendah daripada binatang ternak, lebih rendah daripada monyet. Maka ada dalam 1-2 surat, manusia yang ingkar kepada disifatai menjadi monyet, kunu kirodatan, jadilah kamu monyet yang hina. Itu Quran, Bu. Jadi jangan ngomong nyinggung, itu bahasa Quran. Silakan baca surat Al-Baqarah, sudah baca surat Al-A'raf, ada mengatakan itu kekesalan Nabi Musa karena umatnya diajak ibadah tidak mau, maka Nabi Musa mempatani, jadilah mereka Bani Israel monyet-monyet. Silakan. Memang manusia dipikir-pikir kalau sudah imannya kosong, mata kita tidak ada imannya, hati kita tidak ada imannya, demikian juga telinga kita tidak ada imannya, kita kayak binatang. Bahkan lebih, balhum adol. Kemarin Kang lihat tidak Kang berita di Jakarta kan ada pesta gaib, lanang berlanang. Nah, pernah tidak ibu mendengar? Dari ibu kecil sampai sekarang anak ayam numpaki lanang, ditumpakinya ayam lanang anak itu. Ada nggak munding kita tumpak-tumpakan lanang beradang, ada tidak? Nggak ada, binatang saja tahu. Ya itu bukan rambu-rambunya, ada jalannya. Kok kenapa manusia yang diberikan akal, diberikan pendidikan, bahkan sarjana, kok kenapa liang tai dislenger? Rendah nggak daripada binatang? Rendah nggak daripada binatang? Maka kalau sudah di dunia ini, terutama Indonesia kampung kita, sudah tidak ada ulama, maka manusia percaturan hidupnya tidak ubah seperti binatang terus. Makanya sok binatang apa? Lintah bahaya tidak, Bu? Bahaya. Padahal lintah tidak bahaya, bisa mengobati orang sakit diabetes, betul. Tapi kalau itu nempel, orang lihat dia nempelin nyinggung kamu tang duit, lintah darat, jahat tidak? Jahat tidak? Bajing, tahu bajing? Bajing tahu. Kalau nyolong ayam, kalau nyolong kelapa, kira-kira semua tidak? Semua tidak? Tidak. Tapi bakal bajingan, sekandang hilang kabeh ayam. Kelapa dibabat sampai wong dipateni, betul? Bajingan. Wis mana kemana DP? Maka manusia sudah tidak punya hatinya iman dan kosong, matanya pun melolong tidak ada iman, telinganya pun dipastikan mereka lebih ganas, lebih luas daripada binatang. Maka siapa yang paling jahat makhluk? Inna saradawab indallah alladzina kafaru fahum la yu'minun. Sejajar makhluk Allah di muka bumi adalah bukan gajah, bukan harimau, bukan banteng, tapi alladzina kafaru fahum, lah yang mereka orang kafir yang tidak beriman, itulah makhluk yang paling jahat. Nah kita kadang-kadang bangga masih menimbang kafir dari pemimpin company, bener lah. Jadi primenawi wong kang iman bener kan wong kafir. Iki berarti ngidek-ngidek ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ulaika kal an'am bal madal ulaika humul ghafilun. Paham Bu? Paham? Paham?
Nah kalau sudah paham silakan. Jadi untuk sore yang berarti sore hari ini itu yang didapat. Saya bersyukur ibu-ibu masih membaca yasinan, tapi tolong Bu ya, jangan yasinnya hanya dibaca tetapi diamalkan. Siap Ibu? Betul, betul. Sewaktu-waktu bila saya butuh duit, kira-kira dikasih nggak? Nyari punya mah dikasih. Oh yang betul Bapak. Ibu punya giwang? Punya giwang nggak? Punya gelang nggak? Punya kenop nggak? Bisa jurik maning. So beli apa timeli. Laki mendibat. Atur. Paham ya? Jadi mudah-mudahan terus yang berikutnya apa lagi yang disampaikan tadi apa Kang Arif? Ya hanya mengulas yang mobil sampai aman nih. Hai durung nikah ku hai lho. Ya harus halal. Oh, Jam gua. Wah ya bumi ku suatu aku panas udah cocok. Saya ya gemerocos gitu. Oh, Bang. Bengi Oh, sorry. Ya mudah-mudahan bisa diamalkan Ibu. Ya, kemudian juga untuk Bapak MUI, saya begini bukan berarti ya silakan orang menilai rasa tanggung jawab saya dan juga kalau nggak salah ada dilibatkan baligu ani walau ayat. Pak MUI, ya, Pak Nana, Ustaz kita, saya di sini bukan berarti ceramah, cuma menyampaikan baligu ani, menyampaikan ayat Allah. Ini ayat Allah. Kami ini adalah ayat Allah. Bukan ceramah, bukan, menyampaikan, termasuk tendanya. Bahkan sound juga disiapkan, semuanya gratis, yang penting silakan ambil, tanpa ada sepeser duit pun. Silakan, karpetnya, tendanya, cuma ya begini ini kemampuannya. Sound sistemnya tidak sepeser pun saya ambil, termasuk saya. Karena apa? Dalam rangka baligu ani wahwaya, sampaikan. Ini tugas siapa? Tugas kita yang mengaku dirinya umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita punya tugas yang sama. Tidak hanya kita menyampaikan Yasin dalam Al-Quran suratnya, tidak kita menyampaikan sabda, termasuk kita jiwa raganya, uangnya, pikirannya, kemudian juga pendapatnya. Silakan sampaikan baligu anil walaupun saya. Nah kami bisa menyampaikan pada kesempatan siang jelang sore hari ini, bisa menyampaikan dengan tendanya, bisa menyampaikan dengan saya, dan demikian juga jamaah. Ini adalah termasuk baligu anil walau ayat. Dan saya yakin kalau ini yang disampaikan seperti ini, ceramah insya Allah kedepannya orang bakal pada melungin insya Allah, karena tidak terkontaminasi dengan kebohongan publik. Ya, kalau apa? Yang pula apa main disogok, beli sogok beli gelem, apa disogok kan? Ya, itulah kelebihannya. Maka ittabi'u apa? Yasin tadi kembali. Jadi ikutilah orang yang tidak minta bayaran. Semoga dapat bimbingan, semoga dapat petunjuk, dan di logika pun insya Allah benar ada. Karena Pak beli butuh, sehingga beli bisa disogok, beli bisa disuap. Masalah sogok-sogokan nanti jam 12 ada debat betul. Nah kemudian terakhir ya, saya mohon maaf untuk Bapak Ketua MUI Desa Tenjo Layar, Pak Ustadz Nana, ini yang kami sampaikan kejanggalan bahasa dan apapun lah dari tetes sampai ke bengek. Saya mohon maaf, inilah kemampuan kami, dan boleh seandainya mau memberikan bimbingan kami pun kami tidak menolak menerima. Karena pada prinsipnya kami adalah bukan untuk menyampaikan, hanya bukan untuk memberikan saran, memberikan ceramah, tapi menyampaikan ayat Allah. Dan luas ilmu Allah sangat luas, luar biasa, kita pun tidak bisa menjangkau. Maka kalau ingin selamat, yuk sama-sama kita saling mengisi dan memberi. Insyaallah selamat dunia wal akhirah. Ala Muhammad wa ala ali. Allahumma gfirli zunubi wali walidayah warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Inilah sebetulnya pengen panjang cuma karena sudah waktu azan. Semoga manfaat kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta